You were the key. Jika kalian pernah menonton film The Addams Family, kalian pasti tahu dengan putri Morticia dan Gomez Addams ini yang bernama Wednesday Addams. Karakter inilah digunakan sebagai bahan cerita untuk serial drama Wednesday. Wednesday Addams adalah seorang gadis yang eksentrik yang dikenal aneh dan misterius, berbeda dengan anak seusianya, cenderung menarik diri dari kehidupan dan lebih tertarik pada hal-hal yang berbau horor dan misteri. Tidak jarang dia membahayakan nyawa orang lain dan ia sering berpindah-pindah sekolah. Kisahnya dimulai ketika Wednesday Addams, setelah ia dikeluarkan dari 8 sekolah dalam 5 tahun terakhir, Wednesday memulai babak baru dalam hidupnya. Ia dipindahkan ke sekolah khusus. Sebuah sekolah asrama berusia 2 abad. Ia diantar oleh orang tuanya yaitu Morticia dan Gomez Addams ke sekolah barunya yang bernama Nevermore Academy. Kebetulan kedua orang tua Wednesday adalah alumni dari sekolah itu. Menurut mereka berdua, sekolah itu adalah sekolah yang tepat buat anak gadisnya. Sekolah itu sekolah buangan yang diisi oleh manusia-manusia spesial. Namun Wednesday menolaknya dan berniat untuk kabur. Sesampainya di sekolah, mereka disambut oleh kepala sekolah yang bernama Larissa Wims. Ia juga merupakan teman ibunya sewaktu sekolah dulu. Dia lalu diantar ke asrama dan berkenalan dengan teman sekamarnya bernama Enid Sinclair, merupakan seorang anak yang supel dan periang. Di sana, mereka juga melihat seorang wanita bernama Bianca Barclay, yang merupakan salah satu ketua geng di sekolah itu dan mantan kekasih seorang seniman sekolah bernama Xavier Torpesi. Ia juga dikenalkan pada Ajax Petropoulos, seorang cowok yang disukai oleh Enid Sinclair. Ibunya Morticia memberikan hadiah kalung untuk anak gadisnya yang berinisial W dan M. Nama mereka berdua sebuah simbol ikatan antara ibu dan anak serta sebuah bola kristal. Sedangkan ayahnya menugaskan sebuah potongan tangan bernama Ting untuk mengawasi dan menjaga Wednesday tanpa sepengetahuannya. Jericho, sebuah daerah yang dekat dengan Nevermore, menjadi tempat banyak pembunuhan misterius akhir-akhir ini. Korban pembunuhan biasanya tercabik-cabik seperti diserang oleh binatang buas. Sheriff lokal bernama Sheriff Donovan Galpin masih belum bisa menyelesaikan kasus ini, tetapi dia yakin itu ada kaitannya dengan Akademi Nevermore. Pada malam harinya mereka didatangi ibu asrama yang bernama Marilyn Thornhill sambil memberikan bunga dahlia hitam pada Wednesday sebagai tanda perkenalan. Wednesday saat keluar dari klinik sekolah, habis mengobati luka di pelipis akibat sabetan pedang anggar Bianca, tiba-tiba saja patung burung jatuh menimpanya. Untunglah Xavier Torpe berhasil menyelamatkannya. Wednesday yang hobi menulis akhirnya menemukan Ting. Ia tahu Ting dikirim oleh kedua orang tuanya untuk memata-matai dirinya. Ting diberikan 2 opsi pilihan. Pertama, ia akan dikurung sampai akhir semester. Kedua, ia akan menjadi anak buah Wednesday. Karena tak mau tersiksa, Ting pun akhirnya terpaksa memilih pilihan yang kedua, menolong Wednesday untuk kabur dari sekolah itu. Keesokan harinya dengan diantar oleh ibu kepala sekolah Larissa Wims, Wednesday dibawa ke kota Jericho untuk menemui seorang psikiater bernama Dr. Valerie Kinbot. Saat di dalam ia meminta izin buat ke kamar kecil, itu cuma akal-akalan dia, guna mencari jalan buat melarikan diri. Ia lalu kabur lewat jendela dan masuk ke sebuah coffee shop. Di sana ia berkenalan dengan anak Sheriff Galpin yang bernama Tyler Galpin, yang sedang bingung memperbaiki mesin pembuat kopinya yang rusak karena petunjuknya memakai bahasa Italia. Wednesday siap membantunya karena ia bisa berbahasa Italia. Dengan imbalan Tyler harus mengantarkannya ke stasiun kereta, namun Tyler menyuruhnya menunggu. Dikala lagi duduk menunggu Tyler, masuk anak wali kota bernama Lucas dan teman-temannya mendatangi Wednesday. Mereka kesal karena ia menghina gaya pakaian mereka, sehingga terjadi perkelahian yang tidak terduga. Hanya seorang diri Wednesday mampu mengalahkan mereka, yang membuat Sheriff Galpin terkejut. Akibat dari perkelahian itu membuat Wednesday ketahuan sehingga ibu guru Larissa Wims datang menjemputnya. Saat mengetahui Wednesday adalah putri dari Gomez Addams, Sheriff Galpin jadi terkejut. Seharusnya ayahnya sudah di dalam penjara karena kasus pembunuhan, dan ia berjanji akan mengawasi Wednesday karena menurutnya buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pada malam harinya Rowan memasuki sebuah ruangan perpustakaan dan merobek salah satu potongan gambar yang ada di dalam sebuah buku. Di malam festival panen, Wednesday dan Tyler pun kembali bertemu. Di sana Tyler memberikan file catatan kepolisian milik ayahnya, yang dapat membantu Wednesday menemukan kejahatan apa yang telah dilakukan ayahnya di saat mereka sedang kabur. Wednesday tidak sengaja menabrak Rowan.
Saat itu kemampuan supranatural mata batinnya melihat bahwa Rowan akan mati dibunuh, karena itu ia pergi menyusul Rowan agar bisa menyelamatkannya. Rowan dengan nada marah justru menyerang Wednesday dengan menggunakan kekuatan telekinesisnya. Ia harus membunuh Wednesday untuk menyelamatkan semua orang dan menurut pengakuannya ia adalah orang yang sengaja menjatuhkan patung burung ke arah Wednesday, karena ia melihat potongan gambar gadis berkepang yang mirip seperti Wednesday. Menurut ibunya yang seorang peramal mengatakan bahwa Rowan harus menghentikan gadis itu jika ia datang ke Nevermore. Tiba-tiba saja seekor monster yang mengerikan datang mencabik-cabik tubuh Rowan dan lantas pergi begitu saja. Sheriff bersama anggotanya langsung datang tapi mereka tidak menemukan mayat Rowan yang hilang secara misterius, sehingga para polisi berpikir bahwa Wednesday telah berbohong. Wednesday mencoba meyakinkan Sheriff Galpin bahwa dia merasa ada seseorang yang dengan sengaja menutupi kematian Rowan, atau sengaja menutupi keberadaan monster pembunuh itu. Yang lebih mengejutkan lagi ternyata Rowan tiba-tiba kembali ke sekolah. Hal ini bertentangan dengan pernyataannya, Rowan kembali lagi dalam tubuh yang masih utuh. Wednesday jadi bingung tapi dia bertekad untuk membuktikan semua yang dikatakannya. Ia berusaha bertemu dengan Rowan tapi Ibu Larissa mengatakan bahwa Rowan sudah dikeluarkan dari sekolah. Mendengar hal itu membuat Wednesday ingin lebih fokus menyelidiki kasus Rowan. Wednesday menyuruh Ting untuk mengejar Rowan, tetapi ternyata Rowan menghilang ketika dia pergi ke toilet, dan Rowan berubah menjadi seorang pria dan kembali menjadi Ibu Larissa tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Wednesday nekat kembali ke tempat kejadian guna mencari informasi. Dia bertemu dengan Tyler dalam keadaan bingung. Setelah mendapat penjelasan dari Wednesday, Tyler pun percaya dengan apa yang dikatakannya, apalagi saat mereka menemukan kacamata Rowan di tempat itu. Melalui kekuatan mata batinnya, dia melihat buku di mana Rowan merobek potongan gambarnya. Setibanya di perpustakaan sekolah, Wednesday mencari buku tersebut, tapi tidak menemukan. Ia malah bertemu dengan ibu guru Marilyn Thornhill, yang juga sebagai pengasuh asrama yang kagum akan kecerdasan Wednesday. Ia kembali menyelidiki tentang buku yang berisi potongan gambar, lalu memasuki sebuah ruangan yang sangat misterius. Dengan kejeniusannya ia berhasil memecahkan kode rahasia. Hanya menjentikkan jari tangannya 2 kali maka pintu itu pun terbuka. Ia pun menemukan buku yang dicarinya. Tapi saat ia akan pergi meninggalkan ruangan itu tiba-tiba ia ditangkap oleh sekelompok orang misterius. Ternyata itu adalah sebuah tempat klub elit bernama Night Shade, yang sudah dibubarkan 30 tahun lalu, beranggotakan Bianca, Xavier, Ajax dan masih banyak yang lainnya. Kelompok itu juga direstui oleh ibu kepala sekolah Larissa Wims, asalkan mereka tidak berbuat onar. Karena Wednesday berani masuk ke tempat mereka, maka dia terancam akan mendapatkan hukuman tapi ia berhasil melepaskan ikatan talinya dengan mudah. Kepala sekolah Larissa Wims meminta semua siswa di Nevermore Academy untuk berpartisipasi dalam acara amal di kota Jericho. Wednesday baru mengetahui setelah Xavier memberitahunya bahwa pria disobekkan kertas dalam buku itu adalah Joseph Cragston, pendiri kota Jericho. Tanpa sengaja ia melihat Eugene sedang dikerjai oleh Lucas dan teman-temannya. Dengan kemampuan bela diri ia menghajar temannya Lucas yang membuli Eugene. Ia lalu mengajak Eugene untuk ikut membantunya dengan berjaga-jaga di luar. Kemudian ia memasuki sebuah ruangan yang berisi barang-barang peninggalan Cragston, dan juga melihat sebuah lukisan Cragston dan di dalam lukisan itu, ia melihat anak yang sebelumnya muncul di dalam penglihatan mata batinnya yang persis seperti dirinya dengan memegang buku yang sama. Penyelidikannya pun berlanjut, dengan berbekal informasi dari Tyler, ia menuju rumah peninggalan Cragston yang berada di tengah hutan. Setelah menyentuh gerbang pagar kayu rumah Cragston ia diperlihatkan oleh mata batinnya peristiwa masa lalu, bahwa ada anak gadis persis seperti yang ada di dalam gambar bernama Goody Adam yang difitnah oleh Joseph Cragston, dengan tuduhan seorang dukun jahat berilmu hitam. Tuduhan itu pun disangkal olehnya justru Cragston lah, dan para pendatang yang jahat telah mengambil tanah mereka sebagai penduduk asli. Gadis itu kemudian dimasukkan ke sebuah gudang bersama penduduk asli yang lain, kemudian dibakar oleh Cragston, tapi Goody Adams berhasil meloloskan diri dan dia menghampiri Wednesday sambil berucap bahwa Cragston adalah orang jahat dan ia tidak akan pernah berhenti sampai bisa membunuh mereka semua. Wednesday pun tersadar dari pingsannya. Ia yakin bahwa Goody Adam adalah leluhurnya yang telah meninggal 400 tahun yang lalu. Wednesday juga menemukan jejak kaki monster yang berubah menjadi jejak kaki manusia, yang artinya monster pembunuh itu sebenarnya adalah manusia yang berubah jadi monster. Di penutupan acara bakti sosial Wednesday dengan bantuan Tin,
ia membakar patung monumen Crackstone yang baru diresmikan oleh Kepala Sekolah Larissa Wims dan Wali Kota, sebagai balasan atas kejahatan Crackstone terhadap leluhurnya. Malam harinya, dengan dibantu oleh Ting, Wednesday pergi ke ruang otopsi untuk memeriksa korban pembunuhan monster. Dia menyimpulkan bahwa setiap korban selalu kehilangan anggota tubuhnya. Saat belajar, Wednesday melihat ada goresan di leher Xavier. Dia curiga dan diam-diam pergi ke studio Xavier. Dia melihat ada banyak lukisan monster pembunuh. Xavier hampir mengetahui tingkah lakunya, lalu dia merayu Xavier untuk mengajaknya ke pesta dansa. Wednesday kemudian menunjukkan sketsa monster yang dia curi dari studio Xavier ke hadapan Sheriff Galpin. Ia curiga bahwa Xavier adalah memang monster pembunuh itu, tapi Sheriff Galpin menolak karena buktinya masih terlalu lemah. Dikala ia dan Eugene sedang melihat sketsa lebih teliti, Eugene merasa pernah melihat lubang di sketsa itu. Mereka mendatangi tempat itu dan menemukan banyak tulang hewan dan manusia. Wednesday lalu mengambil salah satu potongan cakar yang nampak seperti cakar monster. Ia lalu pergi ke studio Xavier dan menemukan potongan kain dengan bercak darah Xavier, tapi kepergok oleh Xavier, yang mengatakan bahwa ia bukan monster pembunuh itu. Ia mampu melukis monster itu karena selalu muncul di dalam mimpinya akhir-akhir ini. Adapun bekas cakaran di lehernya karena memang berasal dari lukisan monster itu. Meskipun begitu ia tetap tidak percaya pada Xavier. Ia menemui Sheriff Galpin lantas menyerahkan cakar dan kain bekas darah guna mencocokkan DNA-nya, apakah benar dia monster pembunuh, tanpa memberitahu dari mana ia mendapatkannya. Di saat Nevermore Academy mengadakan pesta dansa, Eugene melakukan pengintaian goa seorang diri. Ia melihat seseorang telah meledakkan gua tersebut. Wednesday langsung mendatangi Eugene setelah acara pesta dansa yang kacau. Atas ulah dari teman-teman Lucas yang balas dendam pada Nevermore karena sudah merusak patung Crackstone, Wednesday menemukan tubuh Eugene terkapar di tanah habis diserang oleh monster. Tiba-tiba saja datang ibu guru Townhill. Ia bersama ibu guru melihat Eugene dalam keadaan tewas bersimbah darah. Selanjutnya para orang tua diundang ke sekolah Nevermore Academy guna menjenguk anak-anak mereka termasuk juga orang tua Wednesday, Morticia dan Gomez Adams. Wednesday juga mengetahui dari Enid bahwa nyawa Eugene masih bisa ditolong. Kedatangan orang tua Wednesday juga diketahui oleh Sheriff Galpin, ketika mereka berkunjung ke tempat psikiater buat konsultasi perkembangan anak mereka Wednesday. Sewaktu keluarga Adams lagi berada di tempat psikiater Dr. Valerie Kinbot, tiba-tiba saja Wednesday membuka aib orang tuanya pada kasus pembunuhan yang dilakukan ayahnya atas seorang bernama Gareth Gates. Dengan marah ibunya menjelaskan bahwa tuduhan itu tidak benar karena ayahnya sudah dinyatakan tidak bersalah. Ia bersikeras tidak percaya dan bertekad akan membongkar guna mengetahui fakta sebenarnya. Pada waktu acara makan siang di Nevermore, Sheriff Galpin menangkap Gomez Adams guna mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kasus yang terjadi 32 tahun lalu. Wednesday mencoba mengorek informasi dari mulut ayahnya, apa yang sebenarnya terjadi, dan Gomez tak kuasa menolak permintaan putrinya itu, sehingga ia mau menceritakannya. 32 tahun yang lalu, Gareth tertarik pada ibunya, hingga salah mengartikan kebaikan ibunya sebagai ketertarikan. Gareth adalah anak tertua dari keluarga terkaya di kota Jericho. Ayah Gareth yang sangat membenci orang-orang buangan seperti Morticia ibunya. Sewaktu acara pesta dansa di sekolah, Gareth datang dengan api cemburu saat melihat ibu dan ayah Wednesday berdansa. Ia lalu mengejar Gomez dengan pedang terhunus. Gomez pun hanya bisa bertahan untuk melindungi dirinya, lalu tidak sengaja menusukkan pedang tepat ke jantungnya hingga jatuh ke bawah dan tewas yang disaksikan oleh Larissa Wims. Wednesday lantas menemui Sheriff Galpin, yang dianggapnya cuma upaya pengalihan isu atas investigasi kecocokan DNA monster yang dimintanya, dengan menangkap ayahnya. Sheriff Galpin menunjukkan bahwa sampel DNA Xavier tidak ada kecocokan dengan monster itu. Akibat ulah ayahnya, keluarga Gates menemui kehancuran. Ibunya tewas gantung diri, ayahnya mati akibat terlalu banyak minum, sedangkan saudaranya tewas tenggelam. Wednesday lalu menemui ibunya dan minta diceritakan kejadian yang sesungguhnya, bahwa ternyata bukan ayahnya yang menusuk Gareth melainkan ibunya lah yang menusuknya. Gomez yang melihat hal tersebut tidak ingin Morticia dihukum, maka ia mengambil pedang dan menyuruh Morticia untuk segera pergi. Morticia melihat Gareth sangat berbeda,
Tubuhnya dikuasai amarah dengan tatapan tajam dan mulutnya mengeluarkan busa. Setelah mendengar cerita dari ibunya, ia dan ibunya menggali kuburan Gareth untuk memastikan dugaan mereka. Melalui mata batinnya Wednesday melihat ternyata Gareth meninggal bukan karena ditusuk oleh pedang, melainkan karena cairan racun yang ia bawa. Ayah Gareth menyuruh anaknya itu untuk meracuni seluruh anak buangan di Nevermore. Racun yang berada di saku Gareth pecah dan melukai tubuhnya sendiri sewaktu Gomez membenturkan tubuhnya ke tiang. Wali kota yang sekarang dahulunya adalah seorang sheriff pada waktu kejadian itu, ia sebenarnya tahu bahwa orang tua Gareth ingin meracuni seluruh siswa Nevermore, karena sekolah tersebut dibangun di atas tanah milik keluarga leluhurnya. Ia dijanjikan jadi wali kota jika mampu menutupinya. Dengan bukti dan hasil temuan Wednesday, wali kota tidak bisa berkata apapun dan ia dipaksa untuk membebaskan ayahnya. Morticia baru tahu bahwa putrinya bisa menerawang seperti dirinya, dan kekuatannya pun lebih besar dari dia. Ia meminta pada putrinya agar berhati-hati melatih kemampuannya supaya dia tidak gila, karena ilmu itu. Seperti apa yang menimpa leluhurnya Goody, sesungguhnya ia adalah seorang penyihir yang sakti, karena rasa dendam yang terus menggerogotinya pada akhirnya ia tidak bisa mengendalikan diri. Wednesday jadi teringat kembali tentang tragedi kematian Rowan, ia langsung menginterogasi Ibu Larissa karena seperti dugaannya, bahwa yang muncul di waktu itu bukanlah Rowan tapi itu jelmaan dari Ibu Larissa Wims. Karena ketika Ibu Larissa waktu sekolah saat tampil bersama ibunya Morticia, menunjukkan bakat keahlian mereka, Ibu Larissa mampu berubah wujud menjadi temannya Judy, berdasarkan foto album seperti apa yang diberikan ibunya Morticia. Ibu Larissa berbuat itu karena ayah Rowan memintanya, karena ayahnya menganggap pikiran Rowan terganggu akibat dari kemampuan telekinesisnya, membuat ia jadi gila. Ibu guru Larissa melakukan itu guna menjaga nama baik sekolah. Ketika mereka berdua sedang bersih tegang, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan adanya tulisan api Fire will rain atau hujan api akan turun di halaman sekolah. Wednesday mencoba melatih kemampuan terawangnya dengan melakukan ritual pemanggilan arwah leluhurnya Goody. Tapi tidak berhasil karena diganggu oleh Enid Sinclair yang mengajaknya ke kuburan Cragston. Ternyata teman-temannya membuat kejutan ulang tahun untuknya. Ia tertarik dengan tulisan hujan api akan turun saat aku bangkit, padahal hurufnya ditulis dengan bahasa Latin yang mampu dibacanya. Ia menduga bahwa tulisan itu pasti ada hubungannya dengan tulisan api yang ada di halaman sekolah. Saat meraba tulisan itu, melalui mata batinnya, ia bertemu dengan Goody yang menunjukkan sebuah tempat untuk ia temukan guna menghentikan Cragston. Lalu ia menemui Xavier menanyakan tempat yang ia gambar. Xavier kebetulan tahu di mana tempatnya karena itu adalah gerbang rumah lama keluarga Gareth Gate. Wednesday seorang diri mendatangi rumah itu, tanpa disangka ia melihat wali kota keluar dari rumah tua itu, dan mendengarkan percakapan antara wali kota dan Sheriff Galpin bahwa ia menduga telah mengetahui dalang di balik semua ini. Ia minta bertemu di tempat mereka biasa mangkal. Wednesday lalu menyelinap masuk ke dalam mobil wali kota. Saat akan menyeberang jalan wali kota jadi korban tabrak lari, tapi beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan. Tapi Wednesday mendapat hukuman dari Ibu Larissa tidak boleh keluar asrama karena ia sudah terlalu jauh terlibat dan dianggap akan membahayakan dirinya. Oleh sebab itu, ia akan diizinkan keluar asrama sampai semuanya aman. Meskipun tidak diizinkan keluar asrama dengan mengajak Enid, ia menemui Tyler yang sudah menunggu di luar asrama. Ternyata Wednesday mengajak Enid dan Tyler ke rumah lama keluarga Gerard, yang disangka mereka berdua Wednesday akan merayakan ulang tahunnya. Di dalam rumah itu mereka bertiga menemukan mobil yang menabrak wali kota berada dalam garasi. Wednesday merasa ada keanehan ketika ia menemukan sebuah altar di tempat rahasia yang berada di balik lemari buku, dan menemukan lukisan Joseph Cragston dengan banyak lilin-lilin pemujaan. Dan yang lebih mengejutkan lagi ternyata lilin-lilin itu masih terasa hangat. Mereka lalu berpencar menggeledah ruangan di rumah tua itu satu persatu. Tanpa disengaja mereka menemukan sebuah kotak musik bertuliskan inisial LG. Bila diartikan terdapat sebuah nama Laurel Gates, yaitu adik dari Gareth Gates yang tewas tenggelam 25 tahun yang lalu. Mereka berdua melihat sosok monster yang sedang mengikuti, lalu dengan cepat masuk ke dalam kotak lift. Monster itu pun mencakar tali lift hingga putus membuat mereka jatuh ke lantai dasar. Ternyata di situ Wednesday melihat bekas potongan tubuh korban dari monster yang sengaja diawetkan. Monster pembunuh itu terus mengejar mereka, hingga mereka lolos dari kejarannya. Tapi hal itu tak membuat nyali Wednesday jadi ciut. Dengan berani ia kembali ke rumah itu guna menyelamatkan Tyler.
ia pun menemukan Tyler yang bersembunyi sambil menahan sakit di dadanya akibat cakaran monster. Mereka dikejutkan tiba-tiba saja Xavier muncul sambil memberikan syalnya guna menahan darah yang keluar. Sheriff Galvin melihat anaknya yang sedang diobati akibat luka cakar. Wednesday lalu mengajak Sheriff Galvin ke rumah Gerard guna melihat mobil yang menabrak wali kota, dan sebuah kamar yang rapi, serta beberapa potongan tubuh. Namun itu tidak lagi mereka temukan. Wednesday gagal membuktikan perkataannya. Hal itu membuat Sheriff Galvin marah. Ia dilarang untuk menyelidiki dan bertemu anaknya Tyler lagi. Ketika Wednesday membuka kotak musik milik Laurel Gates, ia menemukan beberapa foto dirinya yang membuatnya malah bersemangat dalam mengungkap kasus tersebut. Meskipun dengan kematian wali kota yang sengaja dibunuh saat dirawat, hal itu tidak membuatnya jadi takut. Di saat pulang acara pemakaman wali kota, Wednesday bertemu dengan pamannya yang bernama Fester. Dia menanyakan perihal tentang monster itu. Paman Fester menyuruh dia untuk mencari buku harian Nathaniel Faulkner. Sebelum mendirikan Akademi Nevermore, ia berkeliling dunia mengunjungi setiap komunitas orang buangan. Sekarang buku harian itu berada di perpustakaan Nightshade. Wednesday lantas membuat analisanya sendiri tentang keluarga Gareth Gates. Jika Laura Gates meninggal 20 tahun lalu, lantas siapa yang tidur di kamarnya? Kenapa ia punya banyak foto dirinya? Lalu apa hubungannya dengan Monster High itu? Siapapun itu, dia rela membunuh demi menjaga rahasia. Budi leluhurnya juga meramalkan bahwa ia sendiri yang akan memecahkan kasus itu. Itulah teka-teki yang harus ia pecahkan. Lalu Wednesday pada malam harinya memasuki perpustakaan Nightshade guna mencari buku harian Nathaniel Faulkner, tapi malah bertemu dengan Xavier yang sudah ia curigai sebagai monster, karena setiap kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh monster pasti ada Xavier di tempat itu. Setelah kepergian Xavier muncul Paman Fester yang menunjukkan tempat di mana buku harian itu berada. Ternyata buku itu berada di dalam berangkas di balik lukisan Iggy, orang kepercayaan Nathaniel Faulkner. Dengan bantuan tingsi potongan tangan, mereka berhasil memecahkan kode dan menemukan buku harian itu. Melalui buku harian itu mereka menemukan catatan tentang Monster High, yang mempunyai sifat pendendam terlahir akibat mutasi. Monster High akan patuh pada pembebasnya yang ia anggap sebagai tuannya, yang berarti pembunuhnya bukan satu tapi dua, yaitu monster itu dan tuannya. Dia bersama Paman Fester mulai melakukan penyelidikan. Mereka membuntuti Xavier yang mereka curigai diam-diam bertemu dengan Dr. Valerie Kinbot. Ia menduga bahwa Dr. Valerie Kinbot adalah tuan dari Xavier si monster itu. Di saat Wednesday dan Paman Fester sedang ngopi di tempat Tyler, dengan memberikan kopi gratis Tyler mendekati dan berkenalan dengan Paman Fester. Kemudian ia melihat buku harian yang bergambar Monster High. Tak berselang berapa lama datang ayahnya memberikan selembaran kertas buat disebarkan, gambar seorang perampok bank, namun anehnya Paman Fester tidak lagi terlihat. Tyler menagih kencannya yang tertunda pada Wednesday, yang dilakukan di makam Craigstone. Di malam itu Tyler mengungkapkan perasaannya pada Wednesday tapi ayahnya keburu datang, yang menyangka kuburan Craigstone tempat persembunyian perampok bank yang dicari. What are you doing here? Ketika kembali ke asrama ia terkejut melihat kamarnya berantakan. Ia lalu mencari buku harian Nathaniel Faulkner, tapi ia melihat Ting tergantung dengan pisau yang tertancap. Wednesday lalu meminta tolong pada Paman Fester dengan kekuatan medan listriknya, melakukan terapi kejut pada Ting, guna menyelamatkannya. Setelah dilakukan beberapa kali terapi kejut akhirnya Ting bisa diselamatkan, namun Ting tidak mengetahui siapa yang melakukan karena ia ditikam dari belakang. Wednesday lalu melaporkan kejadian pencurian buku harian itu kepada Ibu Larissa. Ternyata dia sudah mengetahui semuanya tentang monster itu. Dia sengaja menutupi hal itu karena ia ingin menyelamatkan semua orang yang ada di Nevermore termasuk dirinya. Bianca mengajak Wednesday menemui Lucas. Ia lalu menyerahkan file data yang diambil dari komputer ayahnya. Berdasarkan dari laporan kepolisian Inggris bahwa Laurel Gates yang tewas tenggelam mayatnya tidak ditemukan. Sebelum meninggal wali kota sudah melacak Laurel Gates di mana sebenarnya ia belum mati, dan diketahui sengaja menggunakan identitas baru. Ia kembali ke kota Jericho guna menuntut balas dendam atas kehancuran keluarganya. Monster High adalah pesuruhnya sedangkan Laurel Gates adalah tuannya. Wednesday langsung menemui Dr. Kinbot agar ia berterus terang bahwa ialah Laurel Gates, karena pernah bertemu dengan Xavier dan memberikan bunga yang sama saat membesuk Eugene dan wali kota. Pada saat Dr. Kinbot menelpon Ibu Larissa, karena tidak terima apa yang dituduhkan Wednesday, tiba-tiba saja ia diserang oleh Monster High hingga tewas.
Wednesday menemui Xavier yang dicurigai bahwa dialah monster itu. Ia menunjukkan barang bukti lukisan wajah Dr. Kinbot dengan cakaran monster, serta kacamata Rowan dan kalung Dr. Kinbot yang ada di mejanya. Xavier pun tak dapat mengelak dengan cepat Sheriff Galvin masuk dan memborgolnya. Wednesday pergi menemui Tyler, untuk mengungkapkan perasaan cinta pertamanya terhadap Tyler. Di saat ia menyentuh Tyler, mata batinnya memperlihatkan bahwa sesungguhnya monster High yang sebenarnya itu ialah Tyler. Wednesday menjebak Tyler agar mau menemuinya dan teman-temannya langsung menangkap Tyler. Bianca menggunakan kekuatan sirennya mampu menghipnotisnya. Kemudian ia diinterogasi oleh Wednesday agar ia mau mengeluarkan kekuatan High yang diturunkan dari ibunya dengan cara di sentrum. Teman-temannya jadi ketakutan, mereka pun memilih meninggalkannya. Mereka melaporkannya kepada Ibu Larissa, dan Wednesday pun ditangkap oleh ayahnya Sheriff Galvin. Karena sudah beberapa kali Wednesday dianggap melanggar peraturan, maka ia akan dikeluarkan dari Nevermore dan dipulangkan dengan kereta api yang akan berangkat besok sore. Sebelum berangkat, Wednesday membesuk Eugene. Ternyata Eugene memberinya informasi tentang ledakan di gua malam itu. Ia sempat melihat wanita yang tak jelas mukanya memakai baju hitam dan bersepatu boot berwarna merah. Ia lalu menemui Ibu Marilyn Thornhill agar mengakui bahwa ia adalah Laurel Gates yang sebenarnya, yang semula disangkal olehnya. Ketika melihat kedatangan Tyler, ia pun mengakuinya bahwa memang ia adalah Laurel Gates. Tapi ternyata Tyler itu hanyalah jelmaan dari Ibu Larissa saja. Karena merasa tertipu, Laurel langsung menusuk Ibu Larissa hingga tewas dan menghajar Wednesday hingga pingsan. Tin menemui Enid agar ia bisa menyelamatkan Wednesday yang dibawa oleh Laurel ke makam Cragston. Setelah sadar, Wednesday melihat Tyler disuruh oleh Ibu Guru Marilyn Thornhill atau Laurel Gates merupakan tuannya, menyuruh untuk menunggu di luar. Karena ia akan membangkitkan Cragston yang merupakan leluhurnya, yang telah dibunuh oleh Goody Adam. Setelah semua syarat telah dipenuhi, yaitu potongan organ tubuh manusia dan yang terpenting ialah darah dari keturunan Goody Adams, yang bertepatan pula dengan bulan gerhana merah. Laurel Gates lalu membacakan mantra-mantra, hingga jasad Cragston bangkit dari kuburnya. Setelah menusuk Wednesday, ia pergi bersama Laurel ke Nevermore buat menghabisi orang-orang buangan yang ada di sana. Para anggota perkumpulan Nightshade melakukan penyelamatan mahasiswa Nevermore dari aksi Cragston. Goody Adams tiba-tiba muncul menghampiri Wednesday dan menyuruhnya untuk melenyapkan Cragston dengan menusuk ke jantungnya. Dengan menggunakan kalung Wednesday pemberian ibunya yang sebenarnya itu jimat sakti, Goody Adams mengobati Wednesday dengan kuatan kalung itu. Ia masuk ke tubuh Wednesday yang sekarat, dan Wednesday pun seketika itu juga menjadi sehat. Luka-lukanya pun berangsur-angsur membaik. Enid dan Ting pergi menyelamatkan Wednesday. Di tengah perjalanan, Enid mampu berubah menjadi serigala. Ia pun segera menyelamatkan Wednesday dari Tyler yang saat itu sudah berubah menjadi monster High hingga keduanya pun bertarung. Enid? Wednesday langsung pergi ke Nevermore guna menghentikan Cragston. Sementara Enid dan Tyler sedang bertarung, datang Sheriff Galvin yang menyaksikan hingga monster High jatuh terkapar oleh Enid. Lantas Sheriff Galvin memeluk Tyler, anaknya yang berubah bentuk menjadi manusia. Wednesday langsung berhadapan dengan Cragston. Di saat dia sudah tersudut, dengan bantuan Bianca, ia berhasil menusuk jantung Cragston yang akhirnya hancur. Kemudian datang Laurel dengan pistol menodongkannya ke Wednesday. Di saat yang genting itu muncul Eugene dengan pasukan lebahnya langsung menyengat Laurel hingga jatuh tersungkur. Tyler akhirnya pun ditangkap oleh pihak kepolisian. Sebelum pergi meninggalkan kota Jericho, Wednesday merasa masih ada misteri di kota Jericho ini yang belum terungkap. Dan cerita pun berakhir.